Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah keluarga, Patuen, tetapi di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita serahkan ibadah kita dan kita persiapkan hati kita dan kita mengucap yang demikian. Ibadat Patuen pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan buka di dalam ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 23, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam tahun yang baru dan kita terus memaksa hati kita untuk terus merindukan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan memuliakan namanya di dalam Kidung Jemaat 52, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pujiatmono. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu untuk dengar firman-Mu. Bapa, kami persiapkan hati pikiran kami dan kami mohon kuat kuasa dari surga. Allah Bapa senantiasa menaungi kami, mengusir segala kuasa-kuasa
yang akan merampas berkat firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kami percaya bahwa kita semua ada di dalam pembersamaan Tuhan dan sukacita Tuhan terus membersamai kita. Lebih-lebih Tuhan sudah menghendaki kembali untuk kita bersama-sama membangun ibadah pada sore hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita semua persiapkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini kami ambil dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Yeremia 31 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yeremia 31 ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Renungan pada malam hari ini akan kita sesuaikan dengan bulan penciptaan. Kalau kita bicara tentang penciptaan, yaitu karya Tuhan yang sungguh luar biasa, tentunya kita semuanya sungguh mengagumi akan kuasa Allah. Coba kita sebentar untuk merenung dan menyempatkan waktu untuk melihat bagaimana indahnya dan bagaimana takjubnya akan ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi yang diberkati Tuhan, dengan terbentangnya alam semesta yang telah Tuhan berikan sarana kehidupan untuk kita semua, baik daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan maupun hewan, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia sebagai sarana hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jika kita melihat ke atas, di sana banyak bergelantungan tata surya yang sungguh luar biasa. Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Dan itu semua
juga oleh karena kuasa yang sangat menakjubkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mendengar seorang astronot yang bernama Neil Armstrong? Neil Armstrong adalah seorang astronot yang pertama-tama dia menjelajahi bulan. Dan ketika Neil Armstrong ada di sana, dia sangat takjub luar biasa. Neil Armstrong merasa dirinya sangat kecil. Sangat kecil. Neil Armstrong terkagum-kagum setelah melihat di sekitarnya. Bahkan melihat permukaan bumi yang sudah tidak bisa terukur oleh logika manusia. Ketika Neil Armstrong mendaratkan pesawat ulang-alik Eagle di laut Tranquility dari bulan, Neil Armstrong berkata kepada rekan-rekannya, dia berkata, satu langkah kecil bagi manusia, tetapi satu langkah raksasa bagi manusia. Ini artinya bahwa manusia itu sangat kecil sekali. Ternyata manusia itu sangat kecil. Dan untuk menjelajahi semuanya itu memerlukan langkah raksasa yang luar biasa. Ini yang dikagumi oleh Neil Armstrong. Dan pada waktu saat berikutnya, Neil Armstrong juga sempat memberitakan semuanya itu di depan rekan-rekannya astronot. Dan kemudian ada lagi seorang astronot yang menyusul ke bulan, termasuk Gene Cernan. Dia adalah komandan misi Apollo terakhir. Dia juga sangat terkagum-kagum di bulan. Cernan juga mengatakan, disitulah saya dan di sanalah engkau. Bumi begitu hidup dan tak terkatakan. Dan saya merasa tidak mungkin ini semua terjadi secara kebetulan, kata Cernan. Pasti ada kekuatan yang lebih besar daripada aku dan semua manusia. Pasti ada kuasa besar yang menciptakan semuanya ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dan menurut sudut pandang Neil Armstrong dan Cernan, ada sesuatu yang unik di ruang angkasa yang tidak bisa dipikirkan secara logika pikiran manusia. Mereka menyadari betapa kecilnya mereka bila dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Ini semuanya pasti ada yang mencipta. Dan siapa kalau bukan Tuhan penguasa alam? Nah, saudara yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, di sini Nabi Yeremia juga mengaku kebesaran Allah sebagai yang memberi matahari untuk menerangi siang dan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Dan ini ada di ayat yang ke-35. Akan saya bacakan ulang di ayat yang ke-35, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Nah, jadi bukan hanya Neil Armstrong dan Cernan yang mengagumi akan alam ini, tetapi juga Yeremia ternyata sangat mengagumi dan sangat mengakui akan kebesaran Allah sebagai yang memberi matahari untuk menerangi siang dan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Saudara yang kekasih,
Dan Allah juga sebagai pencipta dan penopang bumi dan segala ciptaan lainnya. Dan Sang Pencipta segala sesuatu itu berjanji untuk menyatakan dirinya secara intim ketika Dia menawarkan umatnya, yaitu kasih pengampunan dan harapan. Nah, ini yang perlu pada saat ini kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya semuanya baik adanya. Tetapi ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa karena melanggar akan pelanggaran yang telah Tuhan beritahu sebelumnya kepada Adam dan Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisahlah hubungan antara manusia dan Tuhannya. Tetapi di sini dikatakan Allah itu adalah Allah pencipta yang bertanggung jawab kepada semua ciptaannya. Sekalipun manusia berdosa, sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi ternyata Allah masih menganugerahkan dan menyatakan hubungan secara intim dengan manusia. Dan Allah yang masih mau menawarkan umatnya, yaitu tentang kasih, pengampunan, dan harapan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, Allah Sang Pencipta juga Allah yang bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Allah kita Allah yang luar biasa. Kuasanya melingkupi seisi alam semesta. Dan kasih-Nya berlaku untuk semua ciptaannya. Allah pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa, akan memerintah atas segala sesuatu seiring Dia berkarya menebus seluruh umat manusia. Di sini ada di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Saya bacakan kembali. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih daripada hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita semua renungkan siapa Allah dan siapa kita. Kita semua patut bangga dan bersyukur, karena sekalipun kita ini sudah berdosa oleh karena pelanggaran kita, Tuhan masih mau menawarkan diri. Tuhan masih mau menawarkan dirinya pada kita seluruh umat manusia, seluruh umat ciptaannya, yaitu kasih, pengampunan, dan pengharapan. Oleh karena itu, mari kita semuanya bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah di tahun 2020 sudah berlalu. Tetapi ketika kita memulai menginjak di tahun baru, yaitu tahun 2001, kita mempunyai tanggung jawab. Karena Tuhan, Sang Pencipta, juga sangat-sangat bertanggung jawab kepada setiap kita umat manusia. Apa tanggung jawab kita sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tanggung jawab kita di sini perlu saya sampaikan. Ada beberapa yang harus kita lakukan di dalam hidup ke depan. Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang pengampun, Allah yang penuh dengan kasih. Mari kita bersama-sama, kita berbuat baik kepada Allah. Yang pertama, kita harus melakukan, memelihara hubungan
baik kembali dengan Allah. Kalau Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah sudah menciptakan atau memberikan semuanya ini kepada kita untuk menguasai bumi, menguasai dunia ini. Dan Tuhan sudah memberikan segala sarana prasarana untuk kita semua. Kita harus juga berbuat baik kepada Tuhan. Di tahun 2021, mari kita kembali. Kalau di tahun 2020 kita melupakan kebaikan Tuhan, kita harus memulai membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Muliakan nama Tuhan. Senantiasa bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kita juga harus kembali membangun hubungan kita dengan sesama kita. Dan jikalau di tahun 2020 hubungan kita dengan sesama kita tidak baik, marilah kita bangun hubungan kita. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling memberi, kita saling mengampuni, agar hubungan kita dengan sesama kita baik di mata Tuhan. Yang ketiga, mari kita juga membangun hubungan baik dengan ciptaan yang lain. Daratan, lautan, air, binatang, hewan. Janganlah kita merusak semuanya itu. Dan jika di tahun 2020 kita mengabaikan semuanya itu, bahkan kita merusak semuanya itu, marilah di tahun 2021 ini kembali kita bangun, kita pelihara ciptaan Tuhan. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Air adalah sumber pokok kehidupan kita. Artinya tanpa air kita pun juga tidak akan bisa hidup. Dan ketahuilah bahwa air juga merupakan anugerah Tuhan. Hewan, tumbuhan, dan seterusnya itu juga harus kita pelihara. Jangan merusaknya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita tidak akan pernah selesai memikirkan, lebih-lebih menjelasai angkasa yang tidak terukur luasnya, dan menyelam dasar-dasar bumi yang dalam. Namun kita hanya dapat mengagumi dan bersyukur betapa kompleksnya alam semesta ini, dan mempercayai bahwa Dialah Allah kita yang menciptakan alam semesta ini dan segala sesuatunya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai melihat siapa diri kita dan siapa Allah. Dengan demikian kita mampu untuk menyelami, mampu untuk melihat betapa luar biasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah Sang Pencipta memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 322. Kidung Jemaat 322 kita pujikan ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dan kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Allah, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan Allah juga yang senantiasa memelihara segala ciptaannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada malam hari ini merasa terberkati oleh kembali akan kebenaran firman-Mu yang pada saat ini mengingatkan kami semua untuk kembali melihat keagungan-Mu. Untuk kembali kami belajar bersyukur karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah memberikan sesuatu yang baik kepada kami semua. Tetapi kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua, jikalau kami tidak bisa menghargai akan karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami kurang bisa memelihara atas ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami. Bapa Surgawi, ampunilah kami. Dan biarlah melalui kekuatan Roh Kudus, nasihat kebenaran firman-Mu terus menasihatkan kami, untuk kami selalu boleh menjaga, memelihara akan ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa Surgawi, seiring syafaat kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami. Kami percayakan di dalam penyertaan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin negara kami ini di dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah apa yang menjadikan tugas tanggung jawabnya, mereka boleh melakukannya dengan baik, benar, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan inginkan. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak bisa membangun hubungan baik dengan sesama kami. Engkau tahu bahwa di bangsa kami Indonesia, semuanya berbagai suku, berbagai agama, berbagai pulau, benua, maupun bahasa. Kami berbeda-beda Tuhan. Tetapi kami ingin agar persatuan dan kesatuan di bangsa ini terwujud. Agar bangsa dan negara ini, bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun. Dan terciptalah damai sejahtera yang daripada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan semua pemimpin-pemimpin negara kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa
bagi gereja-gereja dimanapun berada. Kami berdoa bagi seluruh gembala gereja, pendeta, penatua, diakan, yang mereka terlibat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Kiranya hikmat-Mu terus turun atas mereka dan menyertai mereka, sehingga apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Bapa, kami mohon akan kuasa Tuhan. Jamalah mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Tuhan berikan kembali kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi setiap dokter, perawat, para medis, mereka yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan, yang mereka berusaha untuk memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Kiranya hikmat-Mu menyertai, dan biarlah kiranya Engkau berkenan meminjamkan tangan kuasa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan ini. Dan biarlah melalui kuasa Tuhan, saudara-saudara kami boleh disembuhkan. Dan mereka boleh melihat akan keagungan Tuhan dan kuasa Tuhan. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga menyerahkan akan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ini yang menjadikan doa sembah pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa di surga, kekal selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan, kita terlebih dahulu kembali kita pujikan Kidung Jemaat nomor 286. Kidung Jemaat nomor 286, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Yang ingin firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya betul. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa kita pada malam hari ini terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan, nanti dan setelah kita menerima berkat Tuhan, nanti kita akan pujikan Bapa terima kasih. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya berkat-Mu turun atas kami semua.
Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.